Alright guys, welcome back nih Brandon. Jadi hari ini gue lagi di Prague. Gue nggak tahu juga bacanya apa, cuma kayak dibacanya katanya sih Praha gitu ya guys ya. Buset dah, ini kayak udah tengah malam. I'm sorry. Ini rame banget, buset dah. Soalnya gue kemarin di Belanda itu, pokoknya tiap malam itu kayak udah negara kota mati gitu loh guys. Tapi di sini ternyata gue nyampe kayak jam 10:30 dan semuanya masih rame banget coy. Dan bangunannya buset dah, bagus-bagus banget. Dan ini paling terkenalnya, gue lupa namanya apa, Charles Bridge kalau nggak salah. Nanti gue cari tahu dah. Terus depannya juga bagus banget nih, gue kasih lihat ya. Ini bridge-nya, bagus banget. Dan pemandangannya semuanya tuh kayak kerajaan-kerajaan gitu loh semua loh. Bagus banget sumpah coy, dan ini rame banget. Gue suka banget kalau ada nightlife yang bagus gini. Di situ kita kayak bisa lihat kotanya di pinggir danau deh. Halo babe, bagus gak? Bagus banget dan murah. Semuanya murah ya? Semua murah. Nggak murah juga sih, cuman better. Tapi ini paling murah lah kalau buat di Iya. Eropa ya. Wah, Karena Eropa Timur. karena ya benar-benar karena Eropa. Ini guys, ini ada kerajaannya. Gue nggak tahu ini namanya apa, tapi kayak kita kayak bakal ke castle ini deh besok. Itu kasih terkenal. Yoi. Kamu joget dulu dong di Praha. Woi, bentar banget. Ini patung apa? Gue juga nggak tahu sih ya. Mukanya kayak Tuhan Yesus ya. Oh iya ada namanya ya. Carolo Quarto. Tapi sumpah ya, kalau kalian ngincar buat ke Eropa dan low budget banget tapi bagusnya minta ampun, Prague ini adalah tempat yang cocok banget buat kalian pada pergi dah. Kita tuh kesini cuman kayak berapa malam ya? Dua malam coy. Dan Tapi nggak kayak 2 malam. iya nggak kayak 2 malam karena kita nyampe malam, terus kita bakal pergi lagi ke Italia itu pun pagi-pagi. Jadi kayak tai, gue agak nyesel sih karena ini terlalu bagus. Dan ini bini gue beli permenan banyak banget semuanya karena di sini kayak terkenal sama sweet candy-nya juga sih ya. Ini sih calon diabetes anjing. Nih, ini adalah jembatan yang lagi akan kita lewatin sekarang ya guys ya. Dan itu tuh ternyata itu kerajaannya coy. Jadi kita besok siang baru bakal ke situ ya. Namanya tuh Prague Castle. Nanti kita bakal ke situ besok. Dan di bawah jembatannya tuh kayak ada lubang-lubangnya gitu yang membuat lewat kapal-kapal gitu. Cuma kapal-kapal udah pada tidur sih kalau sini. Ini sekarang kita udah di jembatannya. Halo. Dan sekarang nih kalau kalian lihat nih, buset dah ini kayak perairan yang bagus banget sih ini. Dan di atas jembatannya ini kayak apa ya guys ya? Rame banget tuh. Gile. Semua orang mandangin ke dalam dalam airnya udah pengen lompat semuanya. Tapi seindah itu sih. Ini kayak the best Europe. Kenapa gue cuma 3 malam ya di sini ya? Sayang banget. 2 malam. Bahkan nggak rasa 2 malam. Iya sayang banget. Dan di setiap wah ada patung Tuhan Yesus. Coba kita lihat dulu ya. Jadi kalau di Eropa tuh memang terkenal dengan tempat-tempat para martir gitu loh guys. Tempat para martir yang dibunuh untuk memuliakan Tuhan Yesus gitu lah pokoknya. Nih, ini salah satu patungnya yang ada di sini. Ini gue nggak tahu nih patung apa. Vos omnes quitan flesh. Gue nggak tahu lah bacanya apa. Dan di sini ada patung Tuhan Yesusnya. Oh iya loh, baru lihat. Wah gila sih, bagus banget. Jadi kayaknya memang buat orang-orang buat orang Kristen sih di sini oke banget sih buat jalan-jalan, kayak benar-benar bagus itu dan religius banget lah pokoknya. Ada kapal pula nih. Prague boats. Oh, Shilo. Nggak dapet guys sudah. Tapi ini sumpah sih bagus banget. Dan tapi ini kayaknya malam ini gue udahin dulu vlognya. Nanti kita lanjut pas siang aja pas udah terang. Ini malam-malam gini isinya kayak nggak tahu ya. Kota-kota ini, kota sereligius ini ada jamnya apa enggak? Gue nggak tahu. Kalau ada nanti kita rekamin ya buat lu pada. Nih, sekarang kita perjalanan balik ke hotel. Kalau di sini tuh semuanya kayak sebagus ini guys, gang-gangnya. Gokil ya. Waduh, itu ada kayak ini tempat buat kereta sama mobil semua jadi satu. Keren lah. Anjing gua suka banget sih sama Prague ini. Bagus banget aja. Lihat bini gua. Udah kayak maling. Kita tukeran jaket dulu karena dia kedinginan. Irish bar.
Halo, maling. Kalau kalian pernah apa ya? Pernah ke apa sih namanya Universal Studio? Kita tuh di Praha ini berasa kayak lagi di kayak di situ guys. Kalau jalannya sempit terus banyak orang gitu loh. Dan di mana-mana kanan kirinya semuanya jualan gitu. Ngemil permen mulu. Bahaya nih. Mau boneka sayang? Enggak. Labubu. 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 Pasti KW ya ini. Iya, labubu makanya namanya. Kalau ini apa nih? The Golden Eagle. Ini mah pajangan-pajangan gitu sih. By the way, tadi gue lupa rekam. Kita makan potato yang ini guys. Ini enak banget dan asinnya kayak orang gila aja. Dan satu hal yang paling berbeda dari Indonesia, kalau di Eropa itu toko-toko narkoba gini, weed gitu tuh semuanya legal guys. Jadi benar-benar dijual di pinggir jalan aja. Cuman gue sih nggak mau ya, karena gue benar anti sama narkoba boy. Jadi gue nggak mau nyoba-nyoba kayak ginian gitu. Bahaya guys. Nanti ketagihan pula kalau kita nyoba ya kan, jadi nggak boleh aja. Jadi lu pada yang bocil-bocil tai, yang banyak gaya, jangan pernah coba narkoba, betul nggak Beb? Iya. Say no to narkoba. Dan karena perlu kalian ingat, di negara kita itu pemakai narkoba itu bisa dibunuh atau dihukum mati. Sedangkan para koruptor, para tikus-tikus dibiarkan begitu saja, dibiarkan bebas dan tidak akan pernah dihukum mati. FBI, open up! Jadi ingat guys ya, jangan pernah narkoba lah, bahaya. Lihat tuh, di mana-mana anjing narkoba. Nih kalau kalian pengen lihat ya. White Widow, Lemon Haze, apa cu. Gila anjir. Macem-macem banget gila narkobanya. Ini gue rasa vape-nya pun vape narkoba ini. Ngeri, cok. Oh ya, tapi ada satu hal yang dimana sebenarnya kadang-kadang buat orang-orang luar negeri itu weed digunakan sebagai pengobatan juga sih ya, buat relaxing gitu. Gue juga nggak ngerti sih tapi sistemnya kayak gimana. Bagus banget sih. Anjay, ada pasco lagi. Bapakmu bucangnya nam. Fast food, kamu mau ngapain Beb? Gila, kebanyakan duit. Ngeri. Hello. Nah ini salah satu yang terkenal juga guys, The Astronomy apa gitu namanya. Kayak bagus gitu coy, jam dindingnya sampai ke atas gitu. Tuh kalian lihat deh, ini juga castle juga dan ini bagus banget. Luar biasa ini, bagus banget. Serame ini kayak udah jam 12:30 tai, rame banget. Anjing, gua lagi jalan balik ya. Apa namanya? Ternyata ini tuh salah satu destinasi paling terkenalnya di Praha, coy. Namanya Old Town Square. Ini jatuhnya kota tua, coy. Kota tua di Praha, anjir. Ini sama kayak kota tua di Jakarta sih, guys. Cuma kok kayak agak beda vibes ini ya. Ya, coy, ini gila sih, sebagus ini, coy. Dan gimana ya? Bersihnya minta ampun, gila, coy. Gua rasa nih kalau siang-siang nih pasti banyak orang yang konser segala macam itu sih, nyanyi. Dan ini agak ketai sih sebenarnya, ini dinginnya minta ampun ya. Gua sampai meler anjing. Sampai ingus gua kayak belepotan cok di negara ini. Terlalu dingin guys. Ini kayak minus 1 deh gua hari ini tengah malam gini. Dingin banget ini cok. Nggak kedengaran sih, itu jigong gue yang kelihatannya bangke. Ini ada tiang nih, tiang apaan nih ya? Gak tahu ya, Santo apa ini. Cuma nih bener-bener kayak kotanya Kristen banget sih. Gua nggak tahu ya itu tiang apa ya. Aduh, tapi ini gila sih. Ini kayaknya bukan castle sih guys. Ini kayaknya lebih ke gereja ini. Soalnya di atasnya ada salib juga ya. Gua nggak tahu sih itu castle atau apa ya. Cuman bagusnya minta ampun sih. Itu juga kayak gereja deh ya di sebelah situ. Wah gila sih. Benar-benar gue di sini berasa Eropa banget ya guys ya, karena benar-benar Eropa itu identik banget sama kekatolikan dan kekristenan gitu loh. Dan ini benar-benar kayak peninggalannya tuh kayak bagus banget coy, gue suka banget, luar biasa. Oh ternyata di belakang gue ini juga sebagus itu ya, coba kalian lihat nih. Oh ini yang astronomi tadi ya. Lihat tuh bini gue lagi joget-joget, gak tahu dia ngapain cuy. Gue gak tahu dia ngapain. Kayak anak hilang kayaknya. Lihat tuh, ini dia nggak tahu kalau gue lagi rekam ya. Kenapa dia kayak anak hilang gini ya? Joget-joget. Dia sadar gak sih? Enggak sih. By the way, ini kita di hotel. Kalian lihat makanan gue udah beli KFC. Dan tetap kita harus membawa, ini perlengkapan perang ya guys ya. Ada sambal bawang,
nggak kelihatan cuk. Terus ada saus, ini saus ABC bukan sih? Ya saus Indofood gitulah. Terus ada nasi yang kita bawain itu dari Belanda. Jadi ini dan ini ada bawang goreng juga ya guys ya. Sama Indomie kita juga udah bawa semua lah. Terus ada juga ini dari teman gua sih. Thank you Andi Sugar. Dari cabai Mama Eli itu buat ditabur ke nasi, cabai pedes banget. Ini tuh pokoknya 4 hal harus dibawa ketika di Belanda. Karena di Eropa pokoknya supaya kita tuh bisa makan guys. Kalau nggak kita pasti muak aja dengan makanan-makanan Eropa yang itu aja, cuma pizza, pasta, bla bla bla, tai kucing gitu kita nggak bakal bisa makan, jadi kita semua ini, oke? Terus sekedar informasi aja, gua sama bini gua ini selama di Eropa kan kemarin di Belanda kan ada dede gua, ada temen dia. Terus sekarang baru sampai ke Praha. Jadi kita tuh kayak belum pernah makan makanan Eropa sekalipun guys. Benar-benar setiap hari soalnya makannya dicampur pakai ini, coy. Jadi wah masih berasa kayak di Indonesia lah. Jadi itu ini tuh sebutannya apa ya? Holiday hacks buat kalian semua, harus pakai inilah. Dan ini first time pertama kalinya kita ke restoran untuk ngerasain, karena ini harganya nggak terlalu mahal guys. Jadi kita makan steak berdua itu sekitar 1 juta. Cuma steaknya belum datang nih. Kalau iya, biasanya itu kayak harganya bisa berapa? 2 juta 3 juta. 2 juta 3 juta lah. Kayak ditip doang. Iya. Jadi kayak Praha itu ternyata tuh negara termiskin di Eropa guys, by GBP-nya. Jadi kalau membuat nih negara tuh kayak apapun tuh jadi kayak murah, dan mata uangnya pun juga rendah gitu loh. Inflasinya tinggi banget lah pokoknya. Dan ini kita coba makan buat di restoran steaknya. Ini harganya sekitar 1 jutaan lah. Tapi ini udah oke banget sih untuk di restoran sebagus ini. Nah, kita cobain steak 1 juta. Enak coy. Benar-benar hal paling gue benci di Eropa itu dinginnya tai. Padahal itu bukan winter loh guys. Ini apa namanya? Autumn. Autumn ya. Tapi dinginnya tuh kayak tai lah. Benar-benar bikin kayak tangan lo tuh mati rasa coy. Kacau aja, udah rame banget ya kalau siang-siang ya. Malam juga ramai. Iya bahkan malam pun juga rame. Dan ini kayak baru jam berapa ya? Jam 2. Dan kita sekarang OTW mau ke gereja. Cuma bukan buat mau ibadah ya guys. Kita mau ngeliat gereja-gereja peninggalannya gitu loh. Dalamnya kayak gimana. Bagus banget harusnya. Nih, sekarang kita bakal masuk ke gereja ini. Namanya Saint Nicholas Church. Ini dari depannya. Kita bakal coba masuk ya guys ya. Guys, ini dalam gerejanya. Dan kita nggak bisa keluarin suara. Anjir, ini bagus banget, lihat deh. Wah gila, ini sih peninggalan bersejarah banget gerejanya. Babe, gila baby, bagus banget ya. Iya, iya. Kita lihat tuh. Nanti gue rekamin lagi deh. Ini atasnya juga buset ya. Gue rekamin sih. Di sini mobilnya klasik banget, kayak gini aja. Lucu banget sumpah. Dan mobil-mobil sport mah di mana-mana aja di sini. Dan sekarang kita perjalanan terakhir kayaknya. Kita mau OTW ke Prague Castle karena habis ini kayaknya udah nggak ada tempat wisata lagi sih guys. Atau kitanya aja nggak tahu sih. Cuma ini kayak destinasi terakhir. Lagi perjalanan dulu, jalan kaki. Naik ke, jadi Prague Castle tuh kayak lagi di atas gunung gitu loh guys, tinggi gitu dia. Boleh lah, tempat para raja-raja selir-selirnya itu harus di tinggi-tinggi, adem-adem gitu pas dia lagi guys ya. Perjalanannya melewati bukit seperti ini ya. Tumbuhan kanan kiri dan dinginnya udah kayak tai pokoknya. Lihat deh busnya, kayak bus mainan kok. Tapi kayaknya bukan bus sih, ini apa sebutnya, tram kali ya. Udah mau sampai. Tamanannya bagus gini coy. Sumpah bagus banget di negara anjir. Bersih banget lagi. Ada ginian lagi di. Oh ya step, ini ada ornamen patungnya ya. Anjay. Capek ya bu? Bukan capek, sakit. Oh gila, ini the best sih buat di Eropa. Di situ sih kayaknya Prague Castle-nya ya. Cuma gue belum tahu di mana ya guys. Nih guys, kita sekarang udah di atas banget. Kalau kalian lihat nih apa kita bisa melihat sebuah kota Praha tuh dari bawah ya. Dan bedanya sama Belanda ini, di sini tuh gedungnya warna-warni guys. Tapi warnanya tuh kayak klasikal gitu.
Dan gue udah gak kuat sih, gue udah kayak orang apa ya sebutannya? Eskimo aja ini dingin banget, Cok. Tuh, pemandangannya. Gokil. Anjay, ini gedung yang sama kita foto-foto. Ini nggak tahu. Ini nggak tahu. Ini pabrik. Nggak penting banget, coy. Nggak tahu lah apa lagi. Ini dia kerajaannya. Buset dah, megah banget. Itu ada pintu masuknya, nanti kita bakal masuk ya guys ya. Udah sini ramenya udah kayak apa ya? Udah kayak pasar, Cok. Sakti, boy. Wih, ganteng juga lu. Udah, habis aja foto ya? Enggak, aku dibantu. Oh, kami. Beb, masuknya langsung antri sayang. Aduh, bangke. Jadi gua udah tanya-tanya ke dekat pintu masuknya. Ternyata udah close. Jadi nggak bisa masuk ke dalam. Tai, udah jauh-jauh. Disuruh balik besok. Besok gua udah pulang. Kampret pengen banget masuk ke ini gedung padahal. Jadi. Karena itu tutup, kita bakal naik ke dalam kastilnya yang nggak tahu lah ini apa guys. Towernya gitu. Tapi ini bukan katedralnya ya. Coba tapi kita lihat nanti. Iya, setelah naik itu berapa step ya, Beb ya? Lebih dari 100. Anjing, itu tinggi banget, Cok. Sampai kayak mau putus nih, gue punya betis. Nih kalian lihat nih. Jadi ini tuh buat ngeliat semua Praha dari atas. Di bangunan yang tadi yang kayak yang katedral tadi. Ini kita bisa lihat juga dari atasnya. Wah, ini baru bagus. Anjir, worth it banget walaupun betis gue mau putus ini. Gila anjir. Semua orang pada duduk semua gagal kecapean. Oh, ini gereja dari atas, coy. Anjay. Seluruh isi kota kelihatan. Oh, ada lonceng dari mana itu? Gak tau lah. Oke deh. Bagus banget anjir. I love Praha. Berarti dulu setiap para pemanah perang itu, kalau misalnya mereka lagi mau perang, mereka naik atas memang harus lewat tangga beginian terus sih gitu. 287. Gila sih. Setiap mau kunci loncengnya ya, kunci Iya. loncengnya dari naik tangga. harus naik tangga gini. Gila ya, capek jadi tentara zaman dulu. Guys, kita cobain dulu bir Praha. Oh, kayak enakan gitu sih rasanya. Oke, jadi ini gue sekarang sama bini gue mau makan dulu. Dan ini udah mengakhiri vlog Praha kali ini. Dan karena besok gue udah gak bakal pindah negara lagi ke Roma. Jadi kita bakal ada beberapa negara lah, masih ada. Tapi yang Praha kita kelarin dulu, gue mau makan dulu. Sampai berjumpa lagi di Roma. I love you everybody. Bye-bye. Ireng gini lah bubunya kampret. Rasis, tai.